bagi jemaat yang hadir di tempat ini, kita tahu bersama bahwa 10 minggu ini kita bersama-sama belajar tentang buah roh, ya, buah roh. Jadi ini penting sekali karena buah roh adalah karya Roh Kudus yang bersifat organis, ya. Buah roh adalah karya Roh Kudus yang bersifat organis, dan itu yang membuat karakter hidup iman Kristen kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Jadi kalau kita ingin karakter kita mengalami pertumbuhan, kita harus mengalami karya Roh Kudus yang bersifat organis ini, yaitu menghasilkan buah roh. Maka jemaat yang ada di tempat ini pasti memahami maksud saya. Tapi bagi Bapak Ibu mungkin yang mengikuti melalui media sosial, maka saya jelaskan sedikit bahwa sesungguhnya di minggu pertama bulan September kita belajar dasar, ya. Dasarnya apa? Bahwa buah Roh Kudus itu diberikan agar kita sebagai orang Kristen hidup di dalam kemerdekaan. Maka kita belajar Galatia pasal 5 itu dasarnya ayat 1 sampai 15 dulu sebelum masuk kepada karunia buah-buah roh pasal ayat 16 sampai seterusnya. Jadi buah roh itu menyebabkan kita bisa hidup di dalam kemerdekaan. Tanpa buah roh kita tidak mungkin hidup sebagai orang Kristen yang merdeka. Tidak ada kasih, tidak ada sukacita, ya. Dia bertemu orang kita kondisinya selalu tidak baik, pasti kita tidak ada dalam keadaan kemerdekaan. Nah, sekarang buah roh itu sudah kita pelajari yang ketiga. Buah roh adalah apa? Damai sejahtera. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Selalu kita membahasnya dengan berdasarkan Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23a. Demikian seperti yang sudah tertulis 2 dan 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, jadi kita perhatikan bahwa damai sejahtera itu adalah buah roh yang ketiga, ya. Kita sudah tahu kasih itu adalah dasarnya. Kasih tidak memandang kondisi kita apapun, dia mengejar terus di kita kerja agama, kasih Allah. Tapi kasih itu juga saat dia tidak perlu feedback. Kalau kasih manusia itu perlu feedback. Kalau sudah dikasihi tidak ada balasannya, memang gue pikirin kan gitu ya. Tapi kasih Allah tidak, dia terus menerus satu arah. Kemudian sukacita, karena ada kasih maka hidup mulai mengalami sukacita, dan semua itu diberikan oleh karya Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Jadi kita alami itu, ya. Yesus katakan dia memberikan sukacita. Nah sekarang damai sejahtera. Kita perhatikan dulu apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, Yesaya 26 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan. Kita baca bersama 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi damai sejahtera itu sesungguhnya memang asalnya daripada Allah, ya. Dan Allah menjaga damai sejahteranya itu di dalam hati kita, ya. Jadi damai sejahtera itu tidak ditemukan di luar, tetapi di dalam, ya. Nah, satu ayat lagi, Lukas 2 ayat 14. Sejak Yesus lahir, damai sejahtera itu sudah disiapkan bagi kita. Dalam Perjanjian Lama juga sudah, tetapi damai sejahtera hilang oleh karena situasi dan kondisi. Faktor eksternal, faktor luar membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi sekarang damai sejahtera itu tidak memperhatikan dari faktor-faktor itu. Lukas 2 ayat 14 dikatakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi di mana kemuliaan Allah dinyatakan, di situ pasti ada damai sejahtera. Katakan amin. Di dalam peperangan sambil berombongan peluru pun mendesing, kita mendengar mungkin deru daripada roket atau mortir sekalipun, tapi kalau kemuliaan Allah dinyatakan, di situ ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera tidak berbicara tentang kondisi keadaan yang kelihatan, tapi damai sejahtera di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, 3 ayat ini menjadi satu pengantar dengan dasar yang kuat, dan kita akan mulai dulu apa itu damai sejahtera.
Shalom, biasa kita katakan begitu ya. Jadi kalau orang Israel masuk ke rumah orang, pasti mereka akan ucapkan Shalom, salam damai sejahtera. Tapi sebenarnya Shalom itu artinya keutuhan. Ya, itu arti pertama, utuh. Shalom artinya kamu sehat, artinya tidak sakit, artinya utuh. Shalom, kamu tidak sedih, artinya kamu bersuka cita, artinya kamu utuh. Shalom, kamu bermuka gembira, artinya tidak sedih wajahmu, itu artinya utuh. Tapi sekarang banyak orang bilang Shalom, tapi sambil mukanya 3/4. Orang Manado bilang muka pepaya polo itu kasihan ya. Jadi bukan Shalom itu, Shalom itu utuh. Ada orang bilang Shalom, tapi kali dia udah punya mobil baru, itu bukan Shalom karena tidak utuh. Ada iri hati di sana, ya tidak utuh. Shalom itu mengandung satu pengertian keutuhan. Jadi perjanjian lama kalau sudah bicara Shalom, kau tulus, ya bukan bulus. Bulus itu ada di sana, lebak bulus. Ini tulus. Tetapi dalam perjanjian baru, Shalom itu eirene. Ya ini bahasa Yunani ya. Itu lebih tajam lagi, lebih dalam lagi. Paulus menggunakan kata ini untuk menjelaskan objektif dari gereja perjanjian baru. Jadi eirene itu berbicara tentang sudah dipisahkan gereja, eklesia, ya, ekaleo, dipanggil keluar dari kegelapan datang kepada terang Allah untuk bersekutu. Jadi terpisah, sehingga eirene itu artinya berada di posisinya Allah. Kita bukan lagi musuhan dengan Allah. Maka Shalom eirene menunjukkan bahwa ada satu kondisi di mana kita berada di dalam persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya saudara bilang-bilang Shalom tapi mabuk-mabuk, wah itu bukan Shalom itu. Mungkin itu Shalom Amiman. Nama orang maksud saya bukan Shalom Elohim, Shalom yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Mungkin saudara namanya Irene, bagus sekali. Tapi di mana saudara hadir, disitulah terjadi kegaduhan. Bukan terjadi satu pemulihan hubungan antara satu orang dengan orang lain dengan Allah. Maka yang punya nama bagus-bagus seperti ini, ada yang kasih nama anaknya Shalom, ada yang kasih nama anaknya Irene, ada. Nama-nama ini biar mendatangkan damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Maka kita lihat yang kedua, ya. Jadi kita sudah memperhatikan. Yang kedua, mari kita perhatikan, ya, tentang damai sejahtera, ya. Jadi damai sejahtera itu adalah karya Roh Kudus bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ingat, ini karya Roh Kudus. Tidak bisa dipalsukan, bisa diupayakan, tetapi tidak bisa dipalsukan. Maksudnya bagaimana? Ya sifatnya sementara. Kalau ketahuan, ya sudah ketahuan. Kita bisa saja pakai jam tangan Rolex ya maksudnya dia. Tapi ketika ketahuan, ya jam tangan Rolex itu dibilang palsu. Kita bisa saja pakai emas tapi tiruan. Sesudah ketahuan ya dari kelihatan ya ketahuan emas palsu. Banyak orang ingin mencapai damai sejahtera. Maka ada orang bermeditasi, betul bisa. Ya, datang ketenangan, keheningan, dia merasakan suasana yang teduh dan dia katakan itulah damai sejahtera. Tidak ada pertentangan, tidak ada masalah, dia merasa damai sejahtera. Sesudah dia keluar dari meditasi, dia ketemu yang dikasih di meja makan hanya nasi, pakai kecap, pakai kerupuk. Hari pertama dia masih damai sejahtera, tapi hari kedua dia putar televisi, dia lihat kenapa orang lain makan kentang goreng, pakai steak, pakai sup, wah dia mulai damai sejahtera itu ya. Ya, akhirnya dia bilang, ternyata nasi pakai kecap, pakai kerupuk ini penyebab daripada darah tinggi, kolesterol saya naik, katanya. Padahal bukan itu. Dia jadi marah gara-gara dia membandingkan dengan yang lain. Ada orang
yang dikurangi. Kalau faktor eksternalnya tetap ada, dia tidak bisa mengalami damai sejahtera. Ada orang berpuasa, maka dia merasa damai. Iya, faktor eksternalnya dikurangi, maka dia akan mengalami faktor internalnya. Dia berada di satu tempat yang tenang, yang sepi. Memang dia tidak makan, tidak minum, tetapi semua hal-hal yang menyangkut dengan kondisi pemikiran dunia hilang, maka dia merasa damai sejahtera. Ada orang berdoa bisa, ada orang belajar menjadi filsuf, maka dia juga bisa merasa damai sejahtera. Bahkan ada orang melarikan diri menjadi damai sejahtera dengan menjadi apa? Rohaniawan. Sehingga kalau orang itu ada di rohaniawan, maka dia merasa dia memiliki damai sejahtera. Itu semua upaya manusia. Sementara damai sejahtera adalah karya Roh Kudus yang tidak bergantung kondisi di luar kita. Sebab ketika di dalam kita mengalami pembaharuan, maka apapun di dalam dan di luar kita mengalami apa yang disebut dengan damai sejahtera yang sejahtera. Maka kita lihat dulu, Yesus adalah Raja Damai. Itulah nubuatan daripada firman Tuhan. Yesaya 9 ayat 6c, kita baca bersama 2, 3. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai, betulkah? Bukankah Yesus hadir di tengah-tengah kondisi manusia, bangsa Israel yang terjajah? Bagaimana bisa dibilang damai? Ya. Benarkah Yesus Raja Damai? Sementara dia sendiri dianggap sebagai penyesat oleh para imam. Apakah disebut damai? Bisakah Yesus disebut Raja Damai? Padahal dia sendiri dihianati oleh orang yang terdekat daripadanya, Yudas. Ya. Ini Yudas ini kan petinggi, hebat. Kalau dalam organisasi sekarang Yudas masuk dalam KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Ini penentu keputusan. Di Indonesia juga begitu. Walaupun Pak Presiden di depan, kalau Menteri Keuangan bilang Pak kas kosong, mau apa kita? Ya kan? Ya, seperti itu. Bisa damai, sulit, dihianati. Tetapi saudara, Yesus memang pribadi yang penuh damai. Yohanes 14 ayat 27 kita baca bersama. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ajaib kan? Dia adalah pribadi yang penuh damai. Bahkan damai dalam dirinya tidak berkurang sedikit pun. Ya, oh dia sudah kasih damai sekian persen, maka di dalam dirinya tinggal sekian persen tidak. Damainya penuh. Yesus adalah pribadi yang penuh dengan damai. Dia tinggalkan damai sejahtera, dia berikan damai sejahtera, dan itu terus menerus. Maka sekarang kita baca, kok bisa ya Yesus ketika jadi manusia loh, ya, dia penuh dengan damai sejahtera. Ya, kan waktu Yesus ada di dunia, dia betul-betul 100% manusia. Oke, betul, dia adalah Allah. Tapi kan sudah dikatakan dia menanggalkan seluruh keilahiannya. Jadi kalau dia tidak menanggalkan keilahiannya, maka mujizat terus mujizat terjadi. Mereka cambuk Tuhan Yesus, cambuk putus saudara kalau dia tidak menanggalkan keilahiannya. Dia ada bilang cambuknya itu betul-betul sangat tajam dari tulang yang dibengkokkan. Jadi ketika dipecut, masuk ke dalam daging, ditarik, maka daging itu koyak. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak menanggalkan keilahiannya. Itu cambuk yang ada tulang yang tajam itu pun patah, nggak bisa menyentuh kulitnya. Tapi Yesus 100% dia manusia. Bagaimana bisa sebagai manusia dia penuh dengan damai sejahtera? Ya, mari kita perhatikan. Ada 4 ayat yang saya mau sharingkan kepada saudara, yang saya mau sampaikan kepada saudara, bagaimana Yesus bisa penuh damai sejahtera. Yang pertama, Yesaya 26 ayat 3. Lanjut ke slide berikutnya. Begini bunyinya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, itu dia. Yang hatinya teguh
sebab kepadamu lah ia percaya. Ketika Yesus menjadi manusia, hatinya teguh. Nggak pernah dia menjadi goyah. Dia teguh. Ya, teguh itu artinya tidak miring-miring. Ya, orang Kupang bilang tidak noy-noy, begitu ya. Ya, sonde noy-noy. Jangan. Ya, kalau orang Manado bilang lain. Ya, kalau teguh itu artinya nyandak loyo-loyo. Kenapa kita tahu itu? Matius 26 ayat 42 katakan begini, ya Bapakku, jika taman ini tidak mungkin lama kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Nah, ini sudah yang keberapa kali dia bicara. Hatinya tetap teguh untuk tujuan salib itulah dia datang. Maka dia tetap teguh di dalam panggilan itu. Dia tahu ada pergumulan, dia tahu ada masalah, dia tahu ada tantangan, dia tahu begitu banyak masalah akan mendera hidup. Dan akhirnya dia akan mati secara fisiknya. Rohnya tetap hidup, fisiknya akan mati dan mengalami begitu beratnya penderitaan. Tetapi hatinya tetap teguh. Jadi mengapa Yesus tetap dalam damai sejahtera? Sebab yang hatinya teguh kau jagai dengan apa? Damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Jadi kalau kita ingin mengalami damai sejahtera, perhatikan ayat ini. Yang kedua, Yesaya 6 ayat 12 dikatakan demikian, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Jadi Tuhan menyediakan damai sejahtera. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi saya mau mengatakan, kalau kita melakukan sesuatu sebagaimana Tuhan mau dan Tuhan melakukan melalui kita, maka damai sejahtera itu Tuhan sediakan. Banyak stoknya, ya, bukan untuk satu hari saja, tidak. Tapi damai sejahtera Allah itu seperti Allah sendiri, kekal adanya. Maka di dalam Yohanes 9:19, maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Maka mengapa Yesus penuh dengan damai sejahtera? Sebab yang dia kerjakan apa yang Bapa mau dia kerjakan. Jadi orang yang mengerjakan apa yang Allah kehendaki, pasti hidupnya damai sejahtera. Coba lihat orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Apa yang terjadi, saudara? Penuh dengan ketakutan, penuh dengan keadaan-keadaan yang tidak bersuka cita. Sebab apa? Sebab dia tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Maka Yesus penuh dengan sukacita. Apapun yang dia kerjakan, itu yang Allah kehendaki. Dia yang mengerjakan apa yang Allah mau kerjakan. Maka dia lakukan itu di dalam kehidupan. Puji Tuhan. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, mari kita perhatikan. Yang keempat atau yang ketiga? Yang ketiga, ya. Yang ketiga kita perhatikan. Di dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita bandingkan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sungguh-sungguh dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena dia ada dalam kebenaran. Bahkan dia berani katakan, Akulah kebenaran. Yang hidup dalam kebenaran pasti ada damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu. Yang hidup di luar kebenaran, yang tipu sana tipu sini, yang bohong sana bohong sini, yang hidupnya tidak di dalam kebenaran, pasti tidak ada damai sejahtera. Akan ada ketakutan, akan ada perasaan gelisah, akan ada perasaan curiga, akan ada perasaan di mana tidak bisa mengalami damai sejahtera.
Dan satu lagi, saya mau sampaikan, semua saya ambil dari kitab Yesaya, begitu banyak, tetapi pembuktiannya di dalam Yesus itu terjadi. Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, jadi bukan saudara. Jadi yang keempat, supaya kita boleh mengalami damai sejahtera seperti Kristus adalah melakukan perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 31 katakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Dan Yesus, dia bukan cuma mengasihi, tapi dia melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadanya. Maka jelas sekali, dia bukan cuma perhatikan, tapi dia melakukan perintah Allah. Itu sebabnya Yesus disebut Raja Damai, sebab hidupnya penuh damai, sebab hidupnya bisa membawa damai, sebab hidupnya bisa memberi damai. Berapa banyak dari kita tidak bisa mengalami damai? Pasti karena karya Roh Kudus ini tidak terjadi. Pasti karena belum ada Irene dalam hidup kita. Kita belum menjadi sahabatnya Allah. Sekarang kita masih musuh Allah. Atau kita penuh dengan kondisi-kondisi keadaan yang membuat kita tidak bisa hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu dan semua saudara, dan itu adalah kenyataan. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Betul ya? Betul sekali. Dunia tidak baik-baik saja sekarang. Ya, mungkin kita saat ini merasa baik, tetapi kalau kita lihat keadaan dunia, saya merasa dunia ini sedang menuju kepada akhirnya. Ya, kiamat sudah dekat. Ya, sampai teringat dengan lagu masa lalu. Dulu, ya, bintang jatuh, hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Mengapa saudara? Perang tidak berhenti. Tadi malam saya sebelum menutup laptop, saya masih melihat satu berita. Kemungkinan akan terjadi lagi perang. Ya, Israel menyerang bom ke Beirut, Lebanon. Salah satu petinggi Hizbullah meninggal, maka mulai saling kutuk, saling balas, dan perang terjadi. Dari tepi barat naik ke arah utara menuju ke arah Lebanon. Saudara, dunia sedang tidak baik-baik saja. Saudara bisa mengalami damai sejahtera kalau bukan faktor internal saudara yang dikuasai oleh Roh Kudus menghasilkan buah roh damai sejahtera. Tidak mungkin ada damai. Mungkin dampak ekonominya kurang signifikan yang terjadi, tetapi pasti akan berdampak juga bagi bangsa kita. Ketika Ukraina perang dengan Rusia, Indomie naik sudah. Karena gandum kita impor dari daerah-daerah itu, dari negara-negara itu. Indomie baru naik sedikit aja kita mulai teriak-teriak, ya kan? Ya, seperti itu. Memang kita bangsa yang sudah teriak. Cabai naik kita teriak. Padahal yang nggak tanam kita, coba tanam di depan rumah. 5 pot cukup itu, nggak perlu lagi beli cabai di luar ya, di pasar. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Saat ini saudara, di Timur Tengah, orang-orang yang bersikutan dengan Israel sedang khawatir. Katanya nih, ya, saya menyampaikan firman Tuhan, khotbah. Jadi saya tidak mengatakan ini kebenaran. Berita ini, ya, bahwa Israel memproduksi itu namanya pager. Kita tahu ya, pager itu alat komunikasi yang sudah ketinggalan zaman kalau kita katakan sekarang ya. Sekarang kan Android, HP, dulu pakai pager, komunikasi, kirim berita. Orang cuma bisa baca. Seperti SMS, tapi cuma berfungsi seperti itu saja dan cuma sedikit jumlah katanya. Tapi itu
tidak terlacak, tidak bisa ini karena internet tidak bisa telusuri. Maka sampai sekarang masih banyak yang pakai. Mengapa yang pakai banyak? Karena mereka tentu saja adalah kelompok-kelompok militan, kelompok-kelompok intelijen, kelompok-kelompok militer. Nah, ternyata dulu Israel buat dia sudah masukkan alat peledak kecil di dalamnya, dan dia sudah jual sudah puluhan tahun lalu. Sekarang dia mulai aktifkan, sehingga kelompok-kelompok yang membenci Israel dalam satu minggu ini ketakutan. Bayangkan 37 orang meninggal, 3.000 orang luka-luka karena pakai pager. Ya, dia sudah identifikasi. Yang pakai pager ini adalah pendeta Johnson, gembala jemaah. Oh, kalau dia lagi khotbah ada jemaah di dalam, diledakkan pagernya di kantongnya, dia juga mati, jemaah juga mati. Jadi luar biasa ya. Itu ya, PBB mengecam itu adalah ya pelanggaran ya. Itu satu tindakan kriminal. Tapi bagaimana? Inilah dunia. Maka begitu banyak orang pakai sekarang. Mereka langsung cari mana pager saya simpan. Kalau boleh masukkan di peti, di brankas peti yang dari besi supaya kalau dia meledak tidak masalah. Kalau mereka butuh, akhirnya mereka kembali lagi ke laptop, kirim email, akhirnya terbaca lagi perang intelijen. Dunia tidak baik-baik saja. Ada balik. Anak-anak nakal semakin banyak, teman-teman yang baik diejek, dibuat masalah. Dunia tidak baik-baik saja. Bagaimana bisa mengalami damai sejahtera? Obat-obat terlarang, narkotika, kelaparan. Anak-anak yang tidak bersalah lahir dalam keadaan lapar dan akhirnya mati dengan mengenaskan. Bahkan kemiskinan semakin bertambah. Orang miskin bertambah banyak. Orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan pun terlihat di mana-mana. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Lalu kita bicara, buah roh adalah damai sejahtera. Bagaimana bisa? Itu sebabnya saudara, kita tidak bisa mempelajari itu di luar pribadi Tuhan Yesus. Sebab Yesus berada di tengah dunia seperti itu, di mana saat ini kita alami. Di mana damai sejahtera ditemukan? Hanya bisa di dalam Yesus. Gereja mula-mula, jemaat mula-mula dapat menyaksikan bahwa mereka mengalami damai sejahtera yang Yesus katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan mereka menerima itu. Saudara tahu, pada saat malam hari di jalan-jalan kota Roma, jalan itu terang seperti siang hari. Karena apa? Karena ada tiang-tiang obor yang besar. Tapi saudara tahu, tiang obor yang menyala itu menerangi jalan di malam hari. Isinya apa? Isinya para martir, orang percaya yang tidak mau dia mengingkari imannya, yang dia tidak mau untuk menghujat nama Tuhan. Dia diikat di tiang-tiang besi dan dia dicelupkan ke dalam ter aspal yang sedang mencair, yang sedang dimasak, yang mendidih, diangkat, digulung, membentuk gulungan yang besar, dan dia ditanam di jalan. Pada malam hari dia dibakar. Awalnya aspal itulah yang terbakar, tapi lama-kelamaan aspal itu habis dan terlihatlah tubuh para martir yang terbakar di dalamnya, menerangi jalan-jalan kota. Saudara, tetapi mereka mati dalam damai sejahtera. Mengapa? Karena damai sejahtera tidak ditentukan oleh kondisi di luar. Damai sejahtera ditentukan di dalam hati kita. Dan Roh Kudus bekerja memberikan damai sejahtera supaya kita hidup bebas, supaya kita bisa menyaksikan siapa Yesus, supaya kita bisa memuliakan Allah. Kalau tidak, kita akan dipenuhi dengan ketakutan. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, itu sebabnya kita tidak mengalami ketakutan karena ada damai sejahtera Allah yang diberikan kepada kita, yang dikerjakan
bebas di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, maka 4 hal dari 4 ayat tadi membawa kita untuk mengerti sesungguhnya damai sejahtera itu bisa terjadi karena ada hati yang teguh. Katakan sekali, hati yang teguh. Apapun yang terjadi, engkau ditodong, engkau dipaksa, sangkali iman, tidak. Hati yang teguh. Masalah, beban berat, pergumulan berat, sehingga datanglah seseorang seperti istri Ayub, ya, kutukilah Allahmu dan matilah. Tidak, itulah hati yang teguh, hati Ayub yang tetap bertahan di tengah-tengah deraan penderitaan yang luar biasa. Jadi saudara ingin mengalami damai sejahtera, tidak dipengaruhi oleh sekitarnya, ya bisa. Hati yang teguh itu kunci utama. Sebab dari hati yang teguh itulah baru yang kedua, Tuhan bekerja dalam hidup. Maka izinkan Tuhan bekerja. Sebagaimana firman Tuhan yang tadi kita baca. Hati yang teguh, izinkan Tuhan bekerja dan hiduplah dalam kebenaran. Maka damai sejahtera itu memenuhi hidup kita. Setelah itu, lakukanlah perintah Tuhan. Engkau mungkin bukan orang yang dipandang, tidak apa-apa. Engkau mungkin bukan orang yang hebat, tidak apa-apa. Engkau mungkin adalah orang yang dianggap rendah, tidak apa-apa. Tapi ketika engkau memiliki damai sejahtera, maka makna hidupmu menjadi berbeda. Mungkin nilai hidupmu sekarang ini 0, tapi ketika engkau memiliki damai sejahtera Kristus, di depan angka 0 itu diberikan angka 1 dan engkau menjadi 10. Lebih daripada yang lain yang mungkin angkanya 7, 8, 6, engkau menjadi sempurna, menjadi utuh. Sebab engkau adalah shalom yang sejati. Sebab salam yang kita ucapkan itu, shalom, damai sejahtera itu adalah keutuhan kehidupan. Bukan karena engkau cukup makan maka engkau damai sejahtera. Bukan karena engkau bisa membayar semua tagihan baru engkau damai sejahtera, tidak. Engkau mengalami damai sejahtera shalom itu ketika hidupmu utuh di hadapan Tuhan. Yaitu hati yang teguh, Tuhan berkarya dalam hidupmu, hidupmu dalam kebenaran, dan selalu lakukan perintah Tuhan. Hari ini saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang saat ini tidak bisa mengalami damai sejahtera. Lagi-lagi kehilangan damai sejahtera secara dunia karena kita memandang, kita mendengar, dan kita merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi sekarang tanggalkan ini dan kita hanya berfokus kepada apa yang Tuhan kehendaki. Maka damai sejahtera Kristus akan memenuhi hati kita dan Roh Kudus akan bekerja memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Yesus adalah kekal. Maka damai sejahtera itu akan menyertai hari-hari kehidupan kita. Entah kita sedang naik, entah kita sedang turun, tetapi damai sejahtera itu diberikan bagi kita sekalian. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan kami percaya damai sejahtera di dalam Tuhan adalah kekal dan dikerjakan oleh Roh Kudus bagi hidup kami. Tuhan berkati semua kami yang boleh bersama merenungkan firman Allah, baik di ruangan ini maupun di ruangan keluarga, di ruangan tempat di mana orang mengikutinya bersama-sama. Tuhan berkati dengan damai sejahtera-Mu, Tuhan berkati dengan pengurapan kuasa-Mu, dan Tuhan menolong sehingga damai sejahtera yang melampaui akal itu sungguh-sungguh ada dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pujilah nama-Mu. Maka sekarang kami bersyukur untuk firman Tuhan memberkati. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Mari